Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita dapat kembali dalam pembelajaran TIK. Santri-santri kelas 6 yang semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang cara bagaimana kita men-setting kolom. Mungkin men-setting kolom adalah hal yang sederhana, akan tetapi jika kita tidak berlatih, itu menjadi hal yang terkadang hal yang repot jika kita tidak tahu. Maka mari kita belajar pada hari ini. Mari kita mulai belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan berpindah ke halaman yang lain. Baik, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Excel. Kita dihadapkan pada sebuah workbook yang masih kosong. Baik, di sini ini masih kecil kolomnya ya. Kita perbesar dahulu menggunakan zoom pada tampilan yang paling bawah. Sudah cukup besar ya, 200%. Baik, ini ada kolom karena Microsoft Excel berisi banyak sekali kolom. Nah, kolom antar kolom ini ukurannya masih sama. Kita dihadapkan ukuran yang sama. Jadi terkadang kita membutuhkan kolom yang lebih lebar. Contoh saja dalam sebuah absen ada tulisan, ada teks nomor, terus kemudian ada nama, kemudian ada kehadiran, di bawahnya ada 1, 2, 3, dan 4 pekan dalam 1 bulan. Oke. Untuk kolom nomor biasanya ukurannya tidak memerlukan ukuran yang panjang, maka kita lebih baik kita perkecil. Dalam memperkecil ukuran kolom, bisa kita tarik pada garis yang paling atas ini di antara dua kolom, antara B dan C. Sebelah kanan pada kolom B kita tarik. Nah, sebelum menarik kita paskan di tengah-tengahnya ya, baru kita tarik. Nah, ketika sudah muncul panah dua arah, ini baru bisa kita tarik. Kalau belum muncul, nah masih seperti ini, kita tarik tidak bisa. Tidak bisa ya. Ketika muncul panah dua arah, baru bisa kita tarik. Nah, untuk nama kita perpanjang, kita panjangkan karena terkadang namanya panjang-panjang. Oke. Misalkan di sini ada namanya Abdullah Kausar. Al-Baghdadi. Nah, ini kan masih tidak cukup tempatnya, kolomnya, kita tambahkan lagi. Nah, kemudian bagaimana cara membuat ukuran kolom agar sama? Nah, setiap kolom ini biasanya ada ukurannya ya. Kita bisa menggunakan atau men-setting ukuran dengan format cell. Ya, di sini ada cell, ada. Nah, di sini sebelum kita format, kita seleksi dulu mana kolom yang akan kita ubah ukurannya. Mulai dari kolom D sampai kolom G. Oke, kita klik format pada menu cell. Ya, lalu kita pilih yang ketiga, kolom white. Klik. Nah, di sini akan muncul sebuah
dialog. Nah, dialog box ini 8,43. Ini terlalu besar, kita ganti ubah menjadi 5 saja. Nah, sudah cukup. Kita taruh tengah biar rapi. Nah, beginilah cara men-setting ukuran panjang dan lebar pada sel ya. Kalau untuk lebar ke bawah bisa kita setting di bagian sini. Nah, misalnya seperti ini kita panjangkan, nah, ini akan lebar sekali. Tapi tidak perlu ya, sesuai dengan keperluannya saja. Baik, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyatukan beberapa sel atau beberapa kolom. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan kehadiran. Oh, salah ketik. Kehadiran. Ini harusnya di atas angka ini ya. Jadi kita tarik dari sel ini sampai 1, 2, 3, 4 sampai sini. Lalu kita klik pada alignment, mark and center. Kita klik. Nah, otomatis dia akan menjadi satu. Ini kalau kita beri garis, nah, kehadiran pada hari pertama, kehadiran pada hari kedua, kehadiran pada hari ketiga, dan pada keempat. Nah, kalau mau membuat 7 hari atau 6 hari, bisa kita tambah pada sel selanjutnya. Tidak hanya ke samping, ke bawah pun juga bisa. Kita coba ya. Klik mark and center. Nah, klik mark and center. Nah, ini masih di bawah namanya, kita rapikan agar berada pada tengah-tengah. Kita klik pada alignment yang middle alignment. Ini juga klik yang tengah. Oke, ini sudah rapi, tinggal kasih garis. Nah, ini cara untuk men-setting kolom ya. Lalu bagaimana kalau kita mengembalikan 2 kolom ini menjadi 1 kolom lagi? Kita tinggal klik ini, kemudian unmark cell. Nah, kembali menjadi 2 sel. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, begini. Bagaimana cara menulis angka agar tidak manual? Bisa kita tulis angka 1 dan 2. Cukup 2 angka. Kemudian kita seleksi pada ujung sebelah kanan bawah, kita tarik. Nah, ketika muncul tanda plus ini, kita tarik ke bawah. Nah, maka penomoran akan secara otomatis. Nah, jadi kalau menulis sampai angka 30 tidak perlu menulis satu persatu. Kita tinggal menambah daftar nama pada daftar tersebut. Cukup untuk pelajaran hari ini tentang bagaimana kita menyeting sebuah sel atau kolom atau ukurannya. Cukup demikian. Bila ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, bisa bertanya pada dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.